Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 27 Januari, judulnya Persembahan yang Hidup. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Daniel 12 ayat 3. Yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, bercahaya seperti bintang-bintang, untuk selama-lamanya. Amin. Paulus telah mengatakan bahwa ia tidak takut mati bagi Yesus. Paulus berkata, "Maka darahku dicurahkan pada korban untuk menyenangkan Allah." Simbol ini berasal dari persembahan curahan pada zaman Perjanjian Lama. Umat Allah menuangkan minyak, anggur, atau air sebagai persembahan kepada Allah. Persembahan ini membantu kita mengingat tindakan Maria dalam Perjanjian Baru. Maria menuangkan minyak wangi yang sangat mahal di atas kepala dan kaki Yesus. Tentu saja pemberian Maria bukanlah persembahan curahan secara harfiah, tetapi pemberian Maria menunjukkan betapa besar kasihnya kepada Yesus. Jadi pemberian Maria adalah simbol yang sempurna untuk pengorbanan Yesus atas dosa-dosa kita di kayu salib. Ayat-ayat disadur dari Filipi 1 ayat 17, 20 dan 23, Kejadian 35 ayat 14, Keluaran 29 ayat 40, 2 Samuel 23 ayat 15 sampai 17, Markus 14 ayat 3 sampai 9, juga Yohanes 12 ayat 3. Jadi, hidup Paulus sama seperti persembahan curahan yang akan ditambahkan pada pemberian yang diberikan oleh jemaat Filipi bagi Allah, yaitu hidup mereka. Jemaat Filipi memberikan seluruh hidup mereka kepada Allah untuk melayani Dia. Jemaat Filipi sama seperti persembahan yang hidup. Roma 12 ayat yang pertama. Jemaat Kristen mula-mula pergi dari rumah ke rumah dan membagikan iman mereka, membagikan kabar baik kepada setiap orang yang ingin mendengarnya. Mereka mengundang orang-orang ke rumah mereka untuk mempelajari, membagikan dari Alkitab kepercayaan mereka. Para pionir Advent kita melakukan hal yang sama. Para pionir tidak mengharapkan para pendeta untuk melakukan semua pekerjaan. Para pionir membagikan kabar baik kepada tetangga mereka, membagikan iman mereka, memberikan pelajaran Alkitab. Mereka mempersiapkan orang-orang agar pendeta dapat membaptis mereka ketika pendeta datang kembali. Singkatnya, para pionir ini sama seperti persembahan yang hidup. Sudah seharusnya kita meneladani yang para pionir lakukan. Ayat-ayat disadur dari Kisah Para Rasul 5 ayat 42, Pasal 12 ayat 12, 1 Korintus 16 ayat 19, Kolose 4 ayat 15, juga Filemon 1 ayat 1 dan 2. Kutipan Roh Nubuat disadur dari Conflict and Courage halaman 273. Penyangkalan diri, kerendahan hati, dan pengendalian diri yang dituntut dari orang benar, yang secara khusus dipimpin dan diberkati oleh Tuhan, harus dinyatakan kepada orang banyak sebagai kontras dengan kebiasaan boros dan merusak kesehatan dari mereka yang hidup di zaman yang merosot ini. Tidak ada penyebab kemerosotan fisik dan moral yang lebih besar daripada mengabaikan hal penting ini. Mereka yang memanjakan nafsu dan keinginan, menutup mata terhadap terang Tuhan karena tidak ingin meninggalkan kesenangan berdosa, bersalah di hadapan Tuhan. Siapapun yang berpaling dari terang ini, dalam sekejap juga mengeraskan hatinya untuk mengabaikan terang dalam hal-hal lain. Siapapun yang melanggar kewajiban moral dalam hal makan dan berpakaian, membuka jalan untuk melanggar tuntutan Allah bagi hal yang kekal.
Tubuh kita bukanlah milik kita sendiri. Allah menuntut kita untuk menjaga tempat kediaman yang telah Allah berikan kepada kita, agar kita dapat mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan. Selanjutnya dari Maranatha halaman 98. Jika kita dapat diterima di surga sebagaimana kita adanya, berapa banyak dari kita yang dapat memandang Allah? Berapa banyak dari kita yang mengenakan pakaian pesta pernikahan? Berapa banyak dari kita yang tanpa noda atau kerutan atau hal semacam itu? Berapa banyak dari kita yang layak menerima mahkota kehidupan? Kedudukan tidak menentukan karakter seseorang. Kristus yang terbentuk di dalam diri kitalah yang membuat seseorang layak menerima mahkota kehidupan yang tidak akan lenyap. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan Reaksi, ruang interaksi. sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar, akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.